got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who walk. Selamat datang di channel dosen pilihanmu. Saya, Beverly Evangelista, SH, MH, dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Dalam video ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu memahami pemerintahan yang baik, good governance. Topik ini disusun secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek good governance, mulai dari lahirnya prinsip ini hingga penerapannya di Indonesia. Lahirnya prinsip good governance dapat ditelusuri kembali sebagai respons terhadap kebutuhan global akan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Munculnya prinsip ini bukan tanpa alasan. Di akhir abad ke-20, banyak negara menghadapi tantangan dalam bentuk korupsi, inefisiensi birokrasi, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Dunia merilis laporan pada tahun 1989 yang secara tegas menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Laporan ini menjelaskan bahwa tanpa tata kelola yang baik, upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil yang maksimal, dan bahkan bisa gagal sama sekali. Sejak publikasi laporan tersebut, konsep good governance menjadi fokus utama berbagai organisasi internasional seperti United Nations Development Program yang mendorong penerapan prinsip-prinsip good governance di berbagai negara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Mereka mengadvokasi aspek-aspek penting seperti keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pejabat publik. Melalui berbagai program dan inisiatif, upaya ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, prinsip good governance telah berkembang menjadi landasan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia. Karakteristik good governance meliputi beberapa aspek penting. Pertama, partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Kedua, keterbukaan atau transparansi, yang memastikan proses pemerintahan dapat diakses oleh publik sehingga meminimalisir kemungkinan adanya tindakan korupsi. Ketiga, akuntabilitas, yang berarti pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan siap untuk diaudit. Keempat, efektivitas dan efisiensi, di mana pemerintahan harus berorientasi pada hasil dan menggunakan sumber daya secara optimal. Kelima, kepastian hukum, yang menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Terakhir, respon dan ketanggapan, yang berarti pemerintahan harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun, good governance juga menghadapi tantangan berupa maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip good governance, seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan inefisiensi. Contoh maladministrasi meliputi praktik nepotisme, birokrasi yang berbelit-belit, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Dampak dari maladministrasi sangat merugikan, antara lain menurunkan kepercayaan publik, meningkatkan biaya administrasi, dan memperburuk kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya keras untuk mengatasi maladministrasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, konsep good governance diterjemahkan ke dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus dipegang teguh oleh setiap unsur pemerintahan. Beberapa asas penting meliputi asas kepastian hukum, di mana setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian dan keadilan. Asas tertib penyelenggaraan negara, yang menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan teratur untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Asas kepentingan umum, yang mengharuskan pemerintah mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Asas keterbukaan, yang memastikan bahwa proses pemerintahan harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
serta asas proporsionalitas, yang mengharuskan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampaknya terhadap masyarakat, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Semua asas ini bertujuan untuk membangun pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Selanjutnya, pengertian, kedudukan, dan fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik perlu dipahami dengan baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi negara. Kedudukannya sangat penting karena asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi pedoman dan rujukan dalam pembuatan keputusan administrasi. Fungsi utama asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam tindakan administrasi negara. Dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, diharapkan pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu asas hukum formil dan asas hukum material. Asas hukum formil mengatur tata cara dan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah, contohnya adalah asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Asas hukum material mengatur substansi atau isi dari keputusan yang diambil oleh pemerintah, contohnya adalah asas kepentingan umum dan asas proporsionalitas. Masing-masing asas ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Sebagai penutup, mari kita berlatih dengan menjawab satu pertanyaan. Jelaskan karakteristik utama dari good governance dan bagaimana penerapannya dalam konteks pemerintahan di Indonesia. Pertanyaan ini akan membantu Anda untuk merenungkan kembali dan mengintegrasikan pemahaman Anda tentang konsep good governance serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam pemerintahan Indonesia. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.